Simpul tali persahabatan antara Rusia dan Korea Utara semakin erat dengan kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Pyongyang pada Rabu 19 Juni 2024. Meski singkat, namun pertemuan itu telah menghasilkan sebuah fakta perjanjian timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini adalah momen kedekatan Rusia dan Korea Utara yang paling erat pasca era Perang Dingin ketika Uni Soviet terpecah. Jika menengok ke belakang, kedua negara ini sejatinya memang memiliki kedekatan historis yang erat. Mulai dari campur tangan Uni Soviet saat pembentukan Korea Utara, hingga panas dingin hubungan keduanya di era modern. Baik Rusia maupun Korea Utara sedari dulu saling memiliki kepentingan masing-masing dalam kedekatan keduanya. Mulanya, Korea hanya satu dan tidak terbagi dua menjadi Korea Utara maupun Korea Selatan. Namun, usai penjajah Jepang angkat kaki dari Korea, Uni Soviet pun masuk dan memberikan banyak pengaruhnya di bagian utara Korea. Sementara di bagian selatan Korea berada dalam cengkeram Amerika Serikat. Akhirnya, terpecahlah Korea Utara dan Korea Selatan. Saat Korea Utara berdiri pada tahun 1948, Joseph Stalin banyak membantu kakek dari Kim Jong-un, yaitu Kim Il-sung, untuk membangun sistem khas Uni Soviet di Korea Utara. Bahkan saat perang dengan Korea Selatan, Uni Soviet juga setia mendukung Korea Utara. Uni Soviet pun terus membantu Korea Utara melalui bantuan keuangan, sumber daya, makanan, bahan bakar, suku cadang, mesin, hingga pelatihan teknis. Tak hanya Uni Soviet, Cina pun juga menjadi mitra utama Korea Utara saat itu dengan mengirim berbagai bantuan. Namun situasi cukup berubah usai Uni Soviet terpecah-pecah dan Rusia menjadi ahli waris utamanya. Saat itu, hubungan Rusia dan Korea Utara sempat terbilang dingin. Alasannya karena Korea Utara saat itu tengah getol menguji coba senjata nuklir dan rudalnya. Sementara Rusia sebagai negara dengan kekuatan nuklir terkuat, tidak ingin ada negara lain yang memiliki kemampuan nuklir lagi. Akhirnya, Korea Utara pun lebih mendekatkan diri pada mitra utama lainnya, yaitu Cina. Tapi Cina juga dilema dengan uji coba nuklir Korea Utara. Di satu sisi, uji coba Korut ini seolah menarik kehadiran Amerika Serikat di Asia, terutama di Korea Selatan, dengan membangun berbagai fasilitas militer dan melaksanakan latihan militer. Di sisi lainnya, Korea Utara terus mengembangkan nuklirnya, karena ancaman menjamurnya cengkeram Amerika Serikat di kawasan itu. Akhirnya, Cina pun menggunakan pengaruh ekonominya yang besar terhadap Korea Utara agar Pyongyang sedikit mengendurkan berbagai uji coba nuklirnya. Praktis, Korea Utara pun kemudian mengalami kesulitan ekonomi karena pembatasan perdagangan Cina dan juga isolasi akibat pandemi COVID-19. Namun, di tengah kesulitan Korea Utara, pecahlah perang Rusia-Ukraina. Sebuah perang yang membuat Rusia dikucilkan dari dunia internasional. Akhirnya, Korea Utara yang saat ini berada di bawah komando Kim Jong-un menggunakan momentum ini untuk mendekatkan diri pada Putin dan Rusia. Persahabatan baru kedua pemimpin negara ini menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Dan Korea Utara yang berada di dalam masa sulit pun masih bisa memberikan penawaran ke Rusia. Pertama, Korea Utara bisa mengirim bantuan berupa tenaga kerja kepada Rusia untuk membangun infrastruktur yang rusak karena perang.
Ada juga ahli yang berpendapat Korea Utara bisa mengirim senjata untuk mendukung Rusia di medan perang, meski kualitasnya tak sebagus milik Moskwa. Tak hanya bantuan tenaga kerja dan senjata, Korea Utara pun juga bisa memberikan dukungan diplomatik kepada Rusia di kancah dunia internasional. Sebagai balasannya, Rusia bisa membantu Korea Utara dari sisi ekonomi dan juga militer melalui transfer teknologi senjata. Praktis, tuntutan situasi masing-masing negara justru memberikan karpet merah bagi proyeksi hubungan bilateral antara Korea Utara dan Rusia saat ini.